Beberapa arahan bentuk organisasi diantaranya, organisasi menjalankan siklus manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengembangan sistem, operasional sistem, dan pengukuran kinerja dan continuous improvement. Adanya kelompok fungsi yang berhubungan dengan domain informasi, contohnya manajemen informasi dan bisnis intelijen. Memiliki interface dengan sisi bisnis dan fungsi TI yang berguna untuk membantu inovasi. Memiliki fungsi-fungsi umum yang menjadi unik dalam konteks TI, misalnya legal dan procurement. Organisasi memiliki fungsi-fungsi dasar governance dan manajemen. Berikut adalah contoh struktur organisasi TI yang ideal berdasarkan arahan bentuk organisasi yang telah dibahas pada slide sebelumnya. Dapat kita lihat bahwa organisasi tersebut telah memiliki fungsi yang mengelola kebijakan dan QA, aplikasi dan infrastruktur, manajemen informasi, fungsi pendukung, serta business interface and innovation. Berikut adalah contoh alternatif struktur organisasi TI. Fungsi pendukung di dalam organisasi dapat dititipkan pada struktur organisasi non-TI. Hal yang perlu diingat adalah pilihan alternatif untuk organisasi harus dikaitkan dengan visi misi dari divisi TI. Visi misi tersebut harus sejalan dengan visi misi perusahaan. Setelah struktur organisasi terbentuk, langkah selanjutnya adalah memetakan karir path untuk setiap jabatan yang ada di dalam struktur organisasi tersebut. Berikut adalah contoh gambaran karir path dari jabatan yang ada. Pada gambar ini, jabatan terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu jabatan struktural dan fungsional. Jabatan fungsional terdiri atas staf senior, dan grup koordinator. Jabatan struktural meliputi kepala dari bidang kerja organisasi yang berada di bawah kepala divisi TI. Tanda panah menunjukkan alur promosi atau rotasi jabatan yang mungkin dilakukan. Pada jabatan fungsional, alur jabatan bergerak ke atas seiring dengan promosi jabatan yang akan terjadi. Pada jabatan struktural, jabatan di bidang TI dapat berotasi antar sesamanya. Jabatan non-TI dapat masuk menjadi jabatan TI, begitu juga sebaliknya. Langkah selanjutnya dalam pembentukan struktur organisasi TI adalah menentukan tugas utama dari masing-masing jabatan. Berikut adalah contoh tugas utama dari jabatan yang ada. Tugas utama dalam hal ini disusun ke dalam sebuah tabel dengan kolom struktur dalam organisasi dan tugas utama. Berikut adalah contoh job description untuk jabatan IT Steering Committee. Tugas utama dari Steering Committee adalah melakukan pengkajian tentang inisiatif-inisiatif TI yang bersifat strategis dan mempunyai dampak besar bagi perusahaan. Memberikan rekomendasi keputusan penting TI seperti yang dinyatakan dalam poin 1. IT Steering Committee mencakup seluruh lapisan vertikal perusahaan, sampai dengan direktur. IT Steering Committee mencakup sebagian besar cakupan horizontal organisasi, termasuk unit-unit bisnis strategis bagian keuangan perusahaan. Jika dianggap perlu, pihak independen dapat diundang sebagai anggota IT Steering Committee. Berikut adalah contoh job description untuk jabatan IT Expert. Tugas utama dari IT Expert adalah berfungsi sebagai konsultan TI yang memenuhi kriteria seperti tidak bersifat project-based, mencakup untuk seluruh proses TI baik operasional maupun strategi, full-time atau part-time, namun kehadirannya bersifat teratur, misalnya 2 hari per minggu. Bersifat sementara, tetapi tidak ditentukan batas waktunya sepanjang kehadirannya dianggap efektif untuk perusahaan.